Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kamu juga. Amin. Hari Kamis kemarin kita sama-sama belajar firman Tuhan bahwa Alkitab berkata betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya. Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam dia. Dengan yang pertama, membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Yang kedua, dan yang mendudukkan dia di sebelah kanan Bapanya. Betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus dan betapa hebat kuasa yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Betapa hebat kuasanya. Saudara dan saya harus mengalami kedua kuasa ini. Yang pertama, kuasa kebangkitan. Yang kedua, kuasa yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Bagaimana caranya mengalami kuasa kebangkitan? Selalu memiliki kesadaran dalam pikiranmu. Set your mind on the Spirit. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran karena iman. Ketika saudara memiliki kesadaran dalam pikiranmu, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada di dalammu. Roh Kudus ada di dalam saudara, betul? Roh Kudus yang ada di dalammu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Kuasa kebangkitan. Maka Roh Kudus yang sama akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Apa itu tubuh yang fana? Tubuh yang masih menjadi objek sakit penyakit penderitaan. Tubuh yang semakin hari semakin lemah. Tapi waktu kamu mendeklarasikan, set your mind on the Spirit. Selalu memiliki kesadaran dalam pikiranmu. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang ada di dalammu, yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian, menghidupkan tubuhmu yang fana. Amin. Sehingga memiliki kualitas hidup yang sama seperti kualitas hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Tubuhmu mengalami kehidupan. Jantung yang mulai mengalami penurunan fungsinya, naik lagi. Ginjal yang fungsinya sudah turun, naik lagi. Kamu sehat, kamu kuat, kamu diberkati. Selalu memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Alami kuasa kebangkitan. Bukan hanya kuasa kebangkitan, tapi alami kuasa yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki Yesus. Kamu harus mengalami kuasa ini. Di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakimu. Penyakit di bawah telapak kakimu. Kemiskinan di bawah telapak kakimu. Amin. Semua tantangan, pergumulan ada di bawah telapak kakimu. Bagaimana caranya kamu bisa mengalami kuasa yang mendudukkan dia di sebelah kanan, di mana semua musuh ada di bawah telapak kakimu? Bagaimana caranya? Kita sudah menemukan rahasianya minggu yang lalu. Tentang kota perlindungan. Di mana saudara bisa menemukan kuasa ini. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar, kita lihat sebentar. Ada 6 kota perlindungan, Kedesh, Shikem, Kiryat Arba, Beser, Ramot, Golan. Setiap nama yang muncul dalam Alkitab, bukan untuk penuhin Alkitab, tapi setiap nama yang muncul dalam Alkitab, ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Amin. Kalau nama-nama ini kita satukan, maka kita akan menemukan kalimat yang berkata, tempat perlindungan adalah bahunya. Saya mau kasih tahu sama saudara, bahu Yesus adalah tempat yang paling aman buat saudara. Kenapa? Karena di situ kamu bisa menemukan kasihnya. Bukan hanya menemukan kasihnya, tapi kamu menemukan kekuatannya. Amin. Yang ditawarkan melalui persekutuan gereja. Di mana saudara bisa menemukan semuanya dalam gereja. Gereja adalah kota perlindungan. Amin. Jadi kota perlindungan merupakan gambaran tentang gereja. Sebuah benteng untuk meninggikan kita dengan bersuka cita. Tempat perlindungan adalah bahunya. Saudara datang ke tempat ini, kamu letih lesu, berbeban berat, merasa masalah nggak pernah ada habisnya, silih berganti, kehabisan energi, datang ke gereja. Di gereja, Tuhan memberikan bahunya buat saudara. Amin. Ketika kamu bersender di bahunya Yesus, bahu Yesus adalah tempat yang paling aman buat saudara, buat saya. Di situ saudara bisa menemukan kasihnya, bukan hanya menemukan kasihnya, tapi Yesus akan menaruh saudara di atas bahunya. Kemudian waktu dia angkat saudara, dia meninggikan kamu. Itulah saatnya kamu lebih tinggi dari apapun.
lebih tinggi daripada penyakitmu, lebih tinggi daripada masalahmu, lebih tinggi daripada pergumulanmu. Bahunya adalah kekuatan Tuhan. Kamu ada di benteng yang kuat. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bagaimana caranya kamu mengalami kuasa yang menundukkan Yesus di sebelah kanan? Bersender di bahu Yesus. Bersender kepada kasih-Nya. Kamu datang ke tempat ini, kamu hanya berharap kepada kasih-Nya. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, sekalipun sakit penyakit, bersandar kepada kasih Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau begitu mengasihi aku. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal, satu-satunya dihancurkan di atas kayu salib. Sudah menanggung penyakit saya. Supaya hari ini Tuhan, aku percaya kalau dia sudah tanggung penyakit saya, artinya tidak boleh lagi ada satupun penyakit dalam tubuhku. Aku percaya oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Karena Engkau begitu mengasihi aku. Jadi saya mau kasih tahu 2 shortcut buat saudara. Supaya bisa mengalami kuasa ini. Betapa hebat kuasanya. Yang pertama, kuasa kebangkitan. Yang kedua, kuasa yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Sehingga semua musuh ada di bawah kaki Yesus. Yang pertama, selalu memiliki kesadaran dan memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kuasa yang kedua, yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Sehingga semua musuh ada di bawah kaki Yesus. Bagaimana caranya? Selalu memperkatakan, saya orang yang paling disayang Tuhan. Bersandar kepada kasih Yesus. Setiap hari Minggu, saudara datang ke tempat ini, sebelum saya mulai khotbah, saya selalu minta saudara memperkatakan 2 kalimat ini. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Maka saya percaya 2 kuasa yang hebat ini. Kuasa kebangkitan. Kuasa yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan. Akan dialami saudara. Amin. Kamu sehat, kamu kuat, kamu diberkati. Dan semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakimu. Yang percaya boleh bilang amin. Selalu datang ke gereja. Di gereja saudara bisa menemukan kasih Tuhan. Menemukan kekuatan Tuhan. Tuhan selalu menanti saudara datang ke tempat ini. Dia berikan bahunya. Itu sebabnya saya mau memberikan semangat sama saudara. Untuk kembali datang ke gereja. Tapi mungkin banyak orang kesini yang berkata, saya udah nyaman Pak ibadah online. Ibadah online adalah yang terbaik. Pada waktu pandemi. Jangan senang dulu, kalimatnya belum selesai. Ibadah online adalah yang terbaik. Kapan? Waktu terjadi pandemi. Tapi, maaf, pandemi sudah selesai. Kamu harus kembali. Gereja bukan idenya manusia, gereja adalah idenya Tuhan. Tuhan menanti saudara di tempat ini. Amin. Jadi saya memberikan semangat sama saudara untuk kembali ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara, buat saya. Sudah siap diberkati? Amin. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Kata kasih setia di sini terjemahan dalam bahasa Ibrani-nya adalah hesed. Grace. Kasih karunia. Betapa berharganya kasih karuniamu ya Allah. Di akhir zaman ini, ketika dunia semakin gelap, sudah mulai banyak orang yang menyadari betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Sayap di sini juga berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Allah pernah berkata kepada bangsa Israel, kamu sudah melihat apa yang aku lakukan terhadap bangsa Mesir dan bagaimana aku menopang kamu di atas kepak sayap Raja Wali, membawa kamu datang kepadaku. Betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan memproteksi saudara. Dunia semakin lama semakin gelap. Kekuatan saudara tidak bisa mengatasi apapun. Hanya kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, mulai banyak orang-orang yang menyadari betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Di mana semuanya ini terjadi? Tuhan memberikan makanan yang terbaik, mengenyangkan saudara dengan lemak. Lemak berbicara tentang makanan yang terbaik. Tuhan mengenyangkan saudara dengan makanan yang terbaik. Dia memberi minum saudara dari sungai kesenangan. Ingat baik-baik, seperti yang saya pernah katakan sama saudara, kesenangan Tuhan
mengenyangkan saudara. Kesenangan dia memberi makan saudara. Kesenangan dia melayani kamu. Di mana saudara bisa menemukan semuanya ini? Di rumah Tuhan. Di dalam gereja. Setiap kali kamu datang ke gereja, ingat baik-baik, rumah Tuhan bukan rumah yang kekurangan. Tapi rumah Tuhan adalah rumah yang berkelimpahan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Waktu anak ini menyadari keadaannya, anak ini berkata, betapa banyaknya orang upahan di rumah Bapakku yang makanannya berlimpah-limpah. Sedangkan aku di sini, di luar rumah bapaknya, aku mati kelaparan. Jadi waktu kamu datang ke rumah Tuhan, Tuhan akan mengenyangkan saudara. Dengan makanan yang terbaik. Dia memberi kamu minum dari sungai kesenangannya. Karena kesenangan Tuhan memberi makan, memberi minum. Dengan firman kasih karunia. Bukan hanya firman kasih karunia, tersedia berlimpah-limpah kesembuhan di tempat ini. Bukan hanya tersedia cukup, tapi berlimpah. Kamu datang, kamu kenyang, kamu tinggalin rumah Tuhan, kamu gak dapat apa-apa di luar. Kamu kelaparan. Tuhan menyediakan makanan yang berlemak. Minuman dari sungai kesenangannya. Kamu dikenyangkan. Ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau saudara baca secara keseluruhan Mazmur 36, ini Mazmur yang sangat indah sekali. Sebab padamu sumber hayat. Saudara datang ke rumah Tuhan, Tuhan kenyangkan saudara. Dia kasih makan dengan makanan yang terbaik, firman kasih karunia. Dia kasih saudara minum dengan air dari sungai kesenangannya. Apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan sebab padamu sumber hayat. Kata hayat di sini terjemahannya adalah cahaya, yang artinya be restored to life or health. Dipulihkan, kesehatanmu, kehidupanmu dipulihkan. Waktu kamu datang ke rumah Tuhan, kamu dikenyangkan dengan makanan yang terbaik, firman kasih karunia. Tuhan kasih kamu minum dengan firman Kristus. Apa yang terjadi? Kesehatanmu, kekuatanmu dipulihkan. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya dan merasa setiap kali kamu datang ke tempat ini, mendengar firman Kristus, menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, saudara merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Sehat. Amin. Alkitab berkata, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpan dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Kamu dapatkan hari ini. Ini yang menjadi kehidupan bagi kamu. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Seluruh tubuhmu. Amin. Kesehatanmu dipulihkan. Kehidupanmu dipulihkan. Kapan? Waktu kamu mendengar firman Kristus. Di dalam terangmu kami melihat terang. Waktu firman Tuhan disampaikan, Alkitab berkata, dalam terangmu kami melihat terang. Amsal berkata, bila tersingkap, firman-firmanmu memberikan terang. Firman-firmanmu memberikan terang. Kamu mulai melihat jawaban atas masalahmu. Kamu mulai melihat jalan keluar atas situasi yang sulit yang kamu hadapi. Amin. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, hal praktis yang bisa kamu lakukan adalah tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Apa yang terjadi? Di dalam terang, kamu melihat terang. Artinya apa? Di saat kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, kamu mulai melihat jalan keluar atas masalahmu, kamu mulai melihat jawaban atas permasalahan yang kamu hadapi. Di dalam terangmu, aku melihat terang. Itu sebabnya selalu datang ke gereja. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Jangan pernah tinggalkan gereja. Seperti yang tadi saya katakan, anak ini berkata, di rumah Bapakku makanan berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini, di luar, di kandang babi, aku mati kelaparan. Kamu kelaparan, kamu kering, tidak ada kehidupan. Itu sebabnya, saudara masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Masih ingat? Kita lihat firman Tuhan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Yesus menampakkan diri, mendekatkan diri kepada kedua orang muridnya sambil berkata, apa yang kamu perbincangkan selama kamu berjalan? Mereka berkata kepada Yesus, apakah kamu satu-satunya orang asing di tempat ini sehingga kamu tidak mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem? Kemudian Yesus bertanya, apa itu? Dan jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Di ayat yang ke-19, mereka memiliki pewahyuan tentang Yesus bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tetapi di ayat 21, perhatikan baik-baik. Padahal kami dahulu sebelumnya mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi perhatikan baik-baik. Sebelumnya, kedua orang murid ini memiliki pewahyuan tentang Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Dia yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi sebelumnya mereka memiliki pewahyuan tentang Yesus, Yesus adalah Mesias. Tetapi kita menemukan pada akhirnya, di ayat yang ke-19 tadi, kedua orang murid ini pada akhirnya memiliki pewahyuan tentang Yesus. Yesus hanya seorang nabi. Tadinya Yesus adalah Mesias, tapi setelah itu Yesus adalah seorang. Artinya apa? Pewahyuan yang mereka miliki tentang Yesus semakin berkurang, semakin berkurang, semakin meredup. Tadinya dia Mesias, sekarang dia hanya nabi. Kenapa demikian? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ingat baik-baik, kedua orang murid ini sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dari mana? Dari Yerusalem. Mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Artinya mereka sedang menjauh dari Yerusalem. Dan ingat baik-baik, Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah berada. Dengan kata lain, Yerusalem adalah tempat di mana Allah berada. Mereka menjauh dari tempat di mana Allah berada. Apa yang terjadi? Pewahyuan mereka tentang Yesus semakin berkurang, semakin berkurang, semakin meredup. Banyak orang Kristen yang mengalami masalah, tantangan, pergumulan, waktu mereka menghadapi semuanya itu, pada awalnya mereka down. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Dan ketika jawaban tidak pernah datang, mereka kecewa. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kecewa, akhirnya tidak lagi mau datang ke gereja. Tinggalin gereja. Tidak mau lagi datang ke gereja, menjauh dari gereja. Apa yang terjadi? Pewahyuan mereka tentang Yesus akan berkurang. Mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai gembala mereka, mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai penolong mereka, mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai penyembuh mereka, dan yang lebih parah, mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai juru selamat mereka. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, jangan pernah tinggalkan gereja. Amin. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap datang ke gereja. Apapun masalahmu, kamu butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Tetap datang ke gereja, tetap datang ke rumahnya. Di rumahnya, dia akan mengenyangkan kamu. Amin. Dengan makanan yang terbaik. Dia akan memberi kamu minum dari sungai kesenangannya. Karena ini kesenangan Tuhan, memberi kamu makan, mengenyangkan kamu. Amin. Ketika dia sampaikan firman-Nya, firman Kristus, ketika kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, itulah yang menjadi kehidupan bagi kamu. Dan kesembuhan untuk seluruh tubuhmu. Dan lebih daripada itu, ketika firman disampaikan, ketika firman disingkapkan, Alkitab tadi berkata, di dalam terangnya kamu melihat terang. Kamu menemukan jalan keluar, kamu menemukan jawaban. Kalau kamu tinggalin gereja, pewahyuanmu semakin meredup, kamu tidak akan pernah menemukan jawaban.
kamu kelaparan, dan pada akhirnya kamu mengalami kematian. Selalu ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Di rumah Bapakku begitu banyak berlimpah-limpah makannya. Di luar, kamu gak nemukan apa-apa. Kamu kelaparan. Jadi tetap datang ke gereja. Ada makanan berlimpah-limpah. Dia ingin mengenyangkan kamu. Amin. Ini yang menjadi kehidupan buat kamu. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Dan di dalam terangnya, kamu lihat terang. Kamu temukan jawaban. Kamu temukan jalan keluar. Hari ini saya khusus ingin berbicara tentang di dalam terang, kamu melihat terang. Keluaran pasal 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempahan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat kandil kaki dian. Dibuat dari apa? Dari emas murni. Tidak boleh ada campuran. Emas murni ditempah. Emas murni berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dan ingat baik-baik, kandil kaki dian letaknya di dalam bait Allah. Banyak orang yang mengajarkan bahwa kandil yang merupakan gambaran tentang Yesus adalah terang dunia. Kalau betul kandil merupakan gambaran Yesus adalah terang dunia, maka letaknya harus di luar. Kenapa? Supaya orang dunia bisa melihat. Tapi ingat baik-baik, kandil kaki dian letaknya di dalam bait Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah terang untuk gerejanya. Yesus adalah terang untuk umatnya. Amin. Jadi emas murni berbicara tentang Yesus, kaki dian berbicara tentang gereja. Yesus adalah terang di dalam gereja. Yesus adalah terang untuk umatnya. Itu sebabnya Daud berkata, di dalam terangmu, aku melihat terang. Amin. Keluaran pasal 25 ayat 32. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 6. 3 cabang dari sisi yang satu kanan, 3 cabang dari sisi yang sebelah kiri. Ada 6 cabang. Seiras, seirama, begitu indah. Kaki dian. Jadi ada 7 kaki dian. Ketujuhnya merupakan gambaran tentang siapa? Tentang gereja. Amin. Ayat 39 sampai 40. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Jadi ingat baik-baik. Kandil kaki dian dibuat tidak sama seperti orang membuat meja. Potongan-potongan kayu kemudian disambung-sambung, tidak. Dari 1 talenta emas murni, 1 bongkahan. Kemudian 1 bongkahan emas murni ini dipukul-pukul, ditempa sampai berbentuk kandil. Ada 3 cabang di sebelah kiri, ada 3 cabang di sebelah kanan, di tengah-tengah ada 1. Seiras, seirama, semuanya simetris. Begitu indah. Oleh buatan seorang yang diurapi. Besalel, seorang ahli. Tidak semua orang bisa. Jadi dari 1 emas murni dipukul, ditempa. Keluar 3 cabang di kanan, keluar 3 cabang di kiri. Kenapa ditempa? Karena Roh Kudus ingin memberitahukan sama saudara. Emas murni berbicara tentang siapa tadi? Yesus. Roh Kudus ingin memberitahukan sama saudara, beginilah caranya gereja lahir. Yesus dihancurkan, Yesus dicambuk, di atas kayu salib dia ditikam di bagian samping, keluar darah dan air, saat itu gereja lahir. Amin. Yohanes mendapat penglihatan dalam kitab Wahyu. Ada 7 kaki dian. 7 kaki dian berbicara tentang 7 gereja, 7 jemaat. Dan ada seorang serupa anak manusia di tengah-tengah kaki dian. Siapakah dia? Yesus. Yesus menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. Yesus harus menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. Apapun yang dibicarakan dalam gereja, bukan tentang politik, bukan tentang ekonomi, harus selalu tentang Yesus. Artinya apa? Gereja harus selalu melihat kepada Yesus.
Itu sebabnya Daud berkata, di dalam terangmu aku melihat terang. Gereja harus selalu melihat Yesus. Saudara masih ingat pada waktu bangsa Israel dibawa kembali dari pembuangan di Babel? Masih ingat selama 70 tahun? Waktu mereka kembali dengan sedikit orang. Tidak banyak orang. Bukan seperti waktu mereka keluar dari Mesir, 2-3 juta orang. Tidak, sedikit orang kembali. Sedikit orang mereka kembali. Dan salah satu pemimpin mereka bernama Zerubabel. Saudara bisa menemukan nama Zerubabel dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Karena Zerubabel berasal dari suku Yehuda. Waktu mereka kembali, tidak ada tiang awan, tidak ada tiang api, tidak ada mana yang turun dari surga. Tetapi mereka punya iman yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mau membangun bait Allah. Mereka ingin membangun bait Allah. Tetapi waktu mereka mulai membangun bait Allah, waktu mereka mulai meletakkan dasar pembangunan bait Allah, mulai muncul musuh. Mulai muncul orang yang iri hati. Mereka mulai mengganggu, mereka mulai menghambat, mereka menulis surat kepada raja. Dan mereka memfitnah. Kalau sampai bait Allah dibangun, maka mereka tidak akan lagi mau membayar pajak. Apa yang terjadi? Kemudian raja mengeluarkan surat keputusan, pembangunan harus dihentikan. Dan saudara tahu berapa lama pembangunan berhenti? Selama kurang lebih 15 tahun. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama pembangunan berhenti. Dan ketika surat keluar dari raja mengenai pemberhentian pembangunan, pemimpin mereka yang bernama Zerubabel merasa putus asa. Merasa nggak punya kekuatan. Karena mereka baru kembali dari pembuangan, nggak punya uang, nggak ada dukungan, no support. Jadi mereka putus asa. Pembangunan berhenti. Tetapi Tuhan membangkitkan seorang nabi yang bernama Sakaria. Perhatikan baik-baik. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Allah memberikan penglihatan kepada Sakaria. Apa yang kau lihat? Kemudian jawab Sakaria. Aku melihat tampaklah sebuah kandil. Kaki Dian. Dari emas seluruhnya, nggak ada campuran. Emas murni. Dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya. Perhatikan baik-baik. Kandil adalah benda untuk penerangan. Supaya pelitanya bisa nyala. Harus ada minyak. Betul? Ada tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya. Dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Ada pipa-pipa yang menyalurkan minyak ke tempat minyaknya. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kiri. Untuk bisa menyalakan pelitanya dibutuhkan minyak. Tahukah saudara dari mana minyaknya berasal? Langsung dari sumbernya. Dari pohon zaitun. Kemudian Sakaria bertanya, apa artinya semuanya ini? Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Apa artinya? Semuanya tentang supply. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanku, tetapi dengan rohku, firman Tuhan, semesta alam. Waktu Zerubabel mengalami hambatan, apa yang terjadi? Dia merasa down, dia merasa gak punya kekuatan, gak punya uang, karena mereka baru kembali dari pembuangan. Merasa miskin, itu sebabnya pembangunan berhenti. 15 tahun. Kenapa? Karena selama ini Zerubabel hanya mengandalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan datang melalui Nabi Sakaria kepada Zerubabel.
Dan sebelumnya, Allah memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria. Ada sebuah kandil dengan tempat minyaknya, ada corotnya. Kemudian ada 2 pohon zaitun. Semuanya disuplai. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan keperkasaanmu. Tapi semuanya oleh karena Rohku. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Keperkasaan, kekuatan di sini berbicara tentang kekuatan, keperkasaan manusia. Kamu gak butuh kekuatan, keperkasaan manusia. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Amin. Di mana kamu bisa menemukan kekuatan Tuhan melalui rohnya? Di mana? Dalam gereja. Karena tadi kandil berbicara tentang gereja. Ayat berikutnya. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Siapakah engkau, gunung yang besar? Gunung yang besar di sini berbicara tentang sesuatu yang besar. Yang berdiri, menghalangi, menghambat saudara di depan. Apakah itu penyakitmu? Apakah itu hambatan dalam bisnismu, dalam keluargamu? Dalam kehidupan anak-anakmu? Siapakah kau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah, gunung yang besar menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus. Bagus sekali batu itu. Kata bagus, bagus sekali batu itu. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James. Grace, grace to it. Amin. Grace, grace to it. Bagaimana caranya gunung yang besar bisa menjadi tanah rata? Waktu mereka berkata, grace, grace to it. Kasih karunia, kasih karunia. Kamu gak butuh kekuatan kamu. Dan karena memang kekuatan kamu gak akan pernah mampu. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Jadi waktu kamu menghadapi hambatan, waktu kamu menghadapi gunung yang besar, apakah itu penyakitmu? Apakah itu hambatan dalam bisnismu? Apakah itu pemberontakan anak-anakmu? Apapun, saudara boleh sebutin. Gunung yang besar, yang sekarang menjadi pergumulan saudara. Yang menghambat saudara hari ini. Yang mengganggu saudara hari ini. Yang berdiri di depan kamu. Apa yang harus kamu katakan kepada gunung itu? Grace, grace to it. Kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu Tuhan. Sesungguhnya kamu mau berkata, Tuhan saya butuh kasih karuniamu untuk penyakit saya Tuhan. Tuhan saya butuh kasih karuniamu untuk proyek saya Tuhan. Tuhan saya butuh kasih karuniamu untuk pekerjaan yang sedang saya tangani. Tuhan saya butuh kasih karuniamu Tuhan untuk anak saya. Dengan kata lain, kamu bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Siapakah engkau gunung yang besar? Bukan dengan kekuatan keperkasaanmu, tapi oleh rohku. Firman Tuhan semesta alam, gunung yang besar menjadi tanah rata. Oleh rohku. Bagaimana kekuatan Tuhan dilepaskan? Bagaimana roh Tuhan dengan kekuatannya dilepaskan? Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Di akhir zaman ini, ketika orang dunia tidak mampu, dan puji Tuhan sekarang mulai banyak orang menyadari betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Amin. Betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Ayat selanjutnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Demikian tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Perkataan Tuhan selalu memberikan semangat. Amin. Dan saya berharap perkataan saudara juga selalu memberikan semangat kepada orang lain. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah itu dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Seolah-olah Tuhan mau berkata sama saudara, apa yang kamu lakukan, aku pasti buat berhasil. Nggak semuanya bilang amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Kesempatan yang terakhir, apapun yang kamu kerjakan, aku buat berhasil.
firman Tuhan semesta alam. Amin. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Padahal pembangunannya belum selesai. Tapi Tuhan berkata, tangannya juga akan menyelesaikannya. Jadi Tuhan bukan Tuhan pesimis, tapi Tuhan adalah Tuhan yang optimis. Ketika dia melihat kamu, dia selalu melihat kepada hasil akhirnya. Mungkin saudara melihat anakmu, Pak, anak saya masih begini, masih begini. No, Tuhan bukan Tuhan yang pesimis. Tuhan adalah Tuhan yang optimis. Dia selalu melihat anakmu dan dia selalu melihat kepada hasil akhirnya. Anak cucu orang benar, besar kesejahteraannya. Anak cucu orang benar akan menjadi murid Tuhan. Tapi anak saya belum ke gereja. No, Tuhan lihat hasil akhirnya. Anakmu, anak cucu orang benar akan menjadi murid Tuhan. Pegang itu. Tuhan adalah Tuhan yang optimis. Memberikan semangat. Selalu perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang memberikan semangat. Bagaimana caranya mereka menyelesaikan pembangunan itu? Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. 15 tahun berhenti. Ada hambatan. Gunung yang besar. Hambatan. 15 tahun berhenti. Tapi Tuhan berkata, siapakah Zerubabel? Gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Hambatannya hilang. Kemudian mereka melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Nggak ada lagi hambatan. Amin. Bagaimana caranya mereka melanjutkan pembangunan itu dengan lancar? Digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Digerakkan oleh nubuatan Nabi Hagai. Dengan kata lain, apa itu nubuatan? Firman Tuhan yang disampaikan melalui perantara Nabi. Mereka menempatkan diri di bawah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka melanjutkan pembangunan itu. Dan semuanya lancar. Di dalam terangmu, aku melihat terang. Saya percaya, banyak di antara saudara yang datang ke tempat ini, mendengar firman Tuhan, menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan, dan saya percaya apapun yang kamu kerjakan, berhasil. Enggak ada hambatan. Semuanya lancar. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ketika kamu datang ke rumah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Itulah saatnya Tuhan memberikan kamu makanan yang terbaik. Lemak. Dan memberi kamu minum dari sungai kesenangan. Ini kesenangan Tuhan, memberi makan kamu, memberi minum kamu sampai puas. Ini kepuasan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kehidupan buat kamu. Amin. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Dan lebih daripada itu, apapun masalah, pergumulan, tantangan, apapun semuanya. Kamu datang ke tempat ini, kamu menempatkan di bawah kasih karunia Tuhan. Grace to it. Apa yang terjadi? Di dalam terang, kamu lihat terang. Amin. Di dalam terang, kamu melihat terang. Kamu punya jawaban untuk masalahmu. Kamu punya jalan keluar. Amin. Untuk semua tantangan yang kamu hadapi. Apapun tantanganmu hari ini, gunung yang besar. Jangan andalkan kekuatanmu hari ini. Karena kekuatanmu gak akan pernah bisa mampu menghancurkan gunung yang besar. Karena firman Tuhan berkata, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena koneksimu, bukan karena uangmu yang banyak, bukan. Tapi semuanya oleh karena rohku, firman Tuhan. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Daud berkata, betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Hari ini tempatkan dirimu selalu di bawah firman Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan melayani kamu, kenyangkan kamu dengan firman-Nya, biarkan Dia berikan kamu minum dari sungai kesenangannya. Terima semuanya. Amin. Itulah yang menjadi kehidupan buat kamu. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Kamu sehat, kamu hidup, kamu dipulihkan. Dan yang luar biasa di sini yang kita pelajari di dalam terangmu.
aku melihat terang. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, ketika kamu melihat terang, di dalam terangnya, apapun tantangannya, apapun gunung yang besar, kamu boleh sebutin satu persatu, you name it. Gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Ada satu kesaksian di sini. Kesaksiannya dari Pak Setiawan. Perkenalkan saya, Setiawan. Izinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan yang menolong keluarga kami. Tahun 2009 kami mengalami kebangkrutan usaha karena ditipu proyek fiktif di sebuah institusi pemerintah daerah. Investasi ratusan juta rupiah lenyap begitu saja dalam proyek tersebut. Saya menempuh jalur hukum guna menjerat sindikat pelaku penipuan tersebut dan mengusahakan kembalinya uang yang telah diinvestasikan. Hukum pada saat itu tidak dapat berbuat banyak meski vonis telah dijatuhkan kepada para pelaku, akan tetapi eksekusi terhadap para pelaku tidak pernah terjadi. Beban menjadi sangat berat ketika kami harus merelakan rumah yang kami miliki untuk diserahkan kepada pemilik uang sebagai ganti uang yang telah hilang. Pemilik uang tersebut yang notabene adalah saudara seiman di dalam satu gereja. Kemudian kejadian tersebut meninggalkan luka yang dalam bagi saya, istri dan anak kami yang waktu itu masih balita. Kami harus menanggung malu di dalam jemaat. Bahkan satu kota mencap kami sebagai penipu. Sehingga kami harus berpindah ke kota yang baru untuk mengobati luka dan untuk memulai hidup yang baru dalam keadaan minus. Di tahun yang sama, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja pada sebuah bank swasta. Sebagai petugas asuransi dengan penghasilan per bulan yang hanya Rp900.000. Sementara istri saya bekerja di sebuah pabrik tekstil. Anak kami yang masih balita kami titipkan pada kakak kami. Kami tidak berkecil hati karena kami tahu bahwa penebusku hidup. Setiap hari sebelum memulai tugas di kantor, saya masuk ke toilet untuk berdoa. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri saya di kantornya. Setiap hari dalam keadaan apapun. Pada tahun 2011, dengan pendapatan per bulan kami berdua yang hanya di bawah 3,5 juta, kami dipercaya bank untuk mendapat kredit KPR dengan tempo kredit selama 15 tahun. Saat penandatanganan akad kredit bank dengan dorongan iman waktu itu, saya katakan kepada pimpinan bank bahwa kami akan melunasinya di tahun ketiga. Tepat di tahun ketiga, pada Juni 2014, bertepatan dengan ulang tahun istri ke-37, datanglah seseorang menemui saya, pengusaha pertambangan batu, meminta saran seputar perbankan dan investasi. Ternyata saran dan pandangan saya sangat diterima olehnya. Pengusaha tersebut mengucapkan terima kasih dan menghadiahi saya pemberian uang yang sangat besar, sehingga saya bisa melunasi kredit KPR kami. Dia terheran-heran dengan saran dan masukan saya, karena pendidikan saya yang hanya sebatas SMA. Bukan kekuatanmu, bukan keperkasaanku, tapi oleh rohku, kata firman Tuhan. Amin. Kembali lagi ke tahun 2009, kesempatan Tuhan berikan dalam pekerjaan saya. Saya direkrut oleh sebuah perusahaan yang sedang ekspansi lahan di Pulau Jawa. Saya ditelepon langsung oleh owner perusahaan. Owner perusahaan ini mendengar dari orang lain bahwa saya berkontribusi besar dalam menyelesaikan proyek mangkrak di anak perusahaannya. Saya diberikan kuasa untuk membeli lahan-lahan potensial di Pulau Jawa. Suatu hari, pimpinan saya memberikan satu buku biliet giro kosong yang semuanya sudah ditandatangani olehnya dan sudah distempel perusahaan pula. Untuk saya bebas mengisi nominalnya saat melakukan transaksi. Namun saya katakan kepadanya bahwa tidak baik melakukan hal yang demikian. Karena saya memiliki prinsip bahwa setiap lahan yang nantinya akan dibeli oleh perusahaan melalui saya, wajib dilakukan secara transparan. Yaitu perusahaan wajib bertemu dengan semua pemilik lahan, harga tiap meter harus diketahui oleh perusahaan, dan pembayaran lahan ditransfer oleh perusahaan ke pemilik lahan secara langsung. Saya hidup dari komisi yang diberikan perusahaan yang walaupun nilai presentasi fee-nya jauh di bawah kesepakatan lisan antara saya dan pimpinan. Sejak saat itu, saya menjadi orang yang dipercaya perusahaan untuk berinvestasi lahan. Puluhan hektar lahan yang dibeli melalui saya mengalami pertambahan nilai investasinya hingga mencapai 10 kali lipat. Karena aset-aset tersebut berada dekat exit tol Trans Jawa dan proyek kereta cepat WUS. Awal tahun 2014, holding company mengalami penghentian bantuan dari belasan bank yang sudah eksis membantu pendanaan sejak lama. Saat itu pimpinan mempersilahkan saya untuk berkarir sendiri, tetapi komunikasi tetap berjalan.
Puncak krisis dalam perusahaan terjadi pada tahun 2018. Perusahaan mengalami goncangan hebat. Guna menyelamatkan aset perusahaan, maka atas izin pimpinan sertifikat tanah pada salah satu bidang lahan diatasnamakan ke saya pribadi. Tanpa ada kesepakatan tertulis. Inilah kesalahan saya karena saya begitu percaya kepada pimpinan. Meski sertifikat asli dipegang oleh pimpinan. Tahun 2020 kondisi perusahaan semakin menukik ke bawah dan hancur-hancuran. Dan saya mengalami imbas negatif dari kolapsnya perusahaan. Musuh-musuh bermunculan. Secara tiba-tiba saya disomasi dengan alasan bahwa saya mengambil salah satu aset perusahaan. 3 kali mendapat panggilan dari pengacara. 1 kali mendapat surat panggilan dari kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional. Kedua institusi negara tersebut tidak menemukan kesalahan yang saya lakukan. Tidak berhenti di situ. Pimpinan saya 3 kali mengirim utusan preman datang menemui kami. Intimidasi yang luar biasa. Fitnah bertubi-tubi membuat kami tertekan dan stres. Saya berpikir waktu itu saya harus memilih untuk mendekat sama Tuhan. Dia berpikir, oh saya harus mendekat kepada Tuhan. Saya memutuskan untuk mengambil kuliah teologi. Puji Tuhan, perkuliahan dilakukan secara online via Zoom. Puji Tuhan juga, di tempat kuliah pelajaran yang saya dapatkan, hampir semuanya berisi kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Ketaatan diri, mengaku dosa, berdoa bersungguh-sungguh. Kasih karunia ditempatkan di belakang. Kasih karunia ditempatkan di belakang. Sebagai senjata terakhir, jika semuanya tidak berhasil. Iblis semakin kencang memperlihatkan semua kegagalan dan dosa-dosa saya di masa lalu. Saya semakin berpikiran bahwa masalah saya tidak mungkin dapat diselesaikan. Hukum Taurat cermin buat kamu. Dan dia merasa bahwa masalahnya nggak mungkin bisa selesai. Tahun 2023, di handphone saya secara tiba-tiba muncul notifikasi YouTube Pastor Ivan Tanujaya. Siapa yang kirim? Wah, saya merasa terheran-heran. Ternyata ada juga seorang pastor yang semua khotbahnya berisikan tentang Yesus. Sejak saat itu, setiap hari saya buka semua serial khotbah. Sejak saat itu, dia tempatkan dirinya di bawah firman kasih karunia. Dalam salah satu khotbahnya, Pastor Ivan bilang, kasih karunia akan menyelesaikan semua masalahmu. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tapi oleh Rohku. Bagaimana roh Tuhan dilepaskan? Semua karena kasih karunia. Saya mengucapkan setiap hari, kami adalah keluarga yang sudah dibenarkan di hadapan Bapa karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kami adalah keluarga yang paling disayang Tuhan. Bahkan saya ucapkan hal tersebut setiap kali kami mendapatkan pelayanan doa, baik di gereja maupun dalam setiap kesempatan saya berdoa di forum yang lain. Pada bulan Desember 2023, saya pegang janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ivan. Selalu melihat Yesus, percaya kepada semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Saya simpan dalam hati, dan saya memperkatakan. Hanya perlu 3 bulan saja ketika Tuhan menjawab doa Abraham. Demikian juga dengan waktu yang sama, doa kami dijawab Tuhan. Masalah diselesaikan pada bulan Maret 2024, tepat 3 bulan. Akhirnya lahan perusahaan yang sertifikatnya atas nama saya, diminati seseorang dan tertarik untuk membelinya. Merupakan satu keajaiban Tuhan karena bagi orang investor tanah dan properti, objek tanah ini berada pada antrian barisan yang cukup panjang untuk bertemu dengan seorang pembeli serius. Nggak ada pembeli yang serius. Dia udah usahain semuanya kemana-mana, nggak ada pembelinya. Susah jual tanah besar. Tapi bukan keperkasaanmu. Bukan dengan kekuatanmu. Semuanya oleh karena Rohku, kata Tuhan. Tepat tanggal 4 Maret 2024, kami menandatangani akta kesepakatan damai di kantor kepolisian dan notaris. Pimpinan mengakui kekilafannya di depan petugas. Di depan kepolisian dan di depan notaris. Akta damai tersebut adalah sebuah bukti kasih karunia Tuhan. Memulihkan hubungan kami yang sebelumnya berusaha dipecah oleh si jahat. Terima kasih Pastor Ivan dan keluarga besar Bethesda untuk pelayanannya yang telah memberitahukan kepada saya tentang siapa jati diri saya di dalam Kristus Yesus dan bagaimana posisi saya di hadapan Allah Bapa. Selama ini saya berpikir saya sudah lahir baru. Ternyata saya salah. Di Bethesda Church lah
saya mengalami lahir baru. Bukan itu saja. Nama baik kami sekeluarga juga dipulihkan dengan sempurna atas kejadian di tahun 2009. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu. Bukan. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, apapun gunung yang besar yang menghalangi kamu, berdiri depan menghalangi kamu. Selama ini kamu gak bisa geser gunungnya, gak bisa kamu runtuhkan gunungnya dengan kekuatan, dengan keperkasaan. Memang gak bisa. Karena Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tapi oleh rohku, firman Tuhan semesta alam. Datang, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Selalu lihat Yesus. Amin. Kenyangkan dirimu dengan firman Kristus. Terus minum. Itu kehidupan. Kesembuhan bagi seluruh tubuh. Dan lebih daripada itu, ketika kamu melihat Tuhan dalam firman-Nya. Di dalam terangmu, aku melihat terang. Dalam terangmu, aku melihat terang. Apapun tantangannya, gunung yang besar, menjadi apa? Tanah rata. Apa yang kamu kerjakan, Dia buat berhasil. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, di tempat ini, kami menemukan kasih karunia-Mu Tuhan. Betapa berharganya kasih karunia-Mu. Di tempat ini Engkau memberikan makanan yang berlimpah-limpah. Engkau memberi kami minum dari sungai kesenangan-Mu. Itu sebabnya Daud berkata, lebih baik ada di rumah Tuhan. Anak yang hilang berkata, di kandang, di luar rumah bapaknya, aku mati kelaparan. Sedangkan di rumah Bapakku, begitu banyak makanan yang berlimpah-limpah. Apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kamu hadapi hari ini, datang ke rumah Tuhan, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tuhan akan kenyangkan kamu. Itulah kehidupan, kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Dan ketika firman itu tersingkap, firman-firmannya memberikan terang. Di dalam terangnya, kamu melihat terang. Kamu melihat jawaban atas masalahmu, kamu melihat jawaban jalan keluar atas pergumulan yang kamu hadapi. Sebesar apapun tantangannya, gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Bukan karena kekuatan keperkasaanmu, tapi karena oleh rohku, semua karena kasih karunia Tuhan. Betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin.